Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada saat pagi hari ini kita boleh ada, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita. Pada saat pagi hari ini saya berada di rumah produksi batik tulis di desa atau dusun Kelingan, desa Caruban, kecamatan Kandangan. Kalau kita melihat proses dari pembuatan batik, dari kain putih, mulai dilukis, mulai dibatik sedemikian rupa, ada proses selanjutnya, pewarnaan, ada proses selanjutnya, diwarnai dan sebagainya. Kalau kita lihat proses demi proses di dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan, biarlah kita tahu Allah kita itu siapa. Allah kita adalah Maha Kuasa, Allah kita adalah sanggup melakukan segala sesuatu. Kalau kita melihat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18, di sana dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Pengenalan yang benar akan Tuhan merupakan setiap orang percaya. Tetapi banyak dari kita tidak benar-benar mengenal siapa Tuhan kita. Ketika kita mengenal seseorang, belum berarti kita mengenal atau mengetahui secara pribadi siapa orang tersebut. Tetapi di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-18 ini mengingatkan, ya, di dalam kehidupan kita, Petrus mengingatkan dalam suratnya, untuk apa? Untuk kita senantiasa mengenal, bertumbuh dalam kasih karunia dan mengenal Allah sesungguhnya. Ada pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Kenapa kita perlu pertumbuhan pengenalan kita kepada Tuhan? Di saat kita diberkati, kita gampang memuji besarkan nama Tuhan. Tetapi kadangkala ketika ada proses dalam kehidupan kita, pengenalan itu sudah tidak ada lagi dalam kehidupan kita. Kita gampang mengeluh, kita gampang khawatir, kita gampang takut dan sebagainya. Ada sebuah tokoh di dalam firman Tuhan yang mengingatkan di dalam kehidupan kita. Dia mengenal Tuhan walaupun di dalam proses di dalam kehidupannya. Kadangkala ketika kita menghadapi proses, gejala kelelahan mental itu sering kali kita rasakan. Kehilangan semangat, kehilangan motivasi, kehilangan melakukan hal-hal yang seharusnya kita lakukan. Tetapi di dalam kehidupan kita, Tuhan mengingatkan ada pertumbuhan pengenalan itu dalam kehidupan kita. Kita lihat contohnya di dalam 2 Tawarikh 20 ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, ya Allah kami, tidakkah engkau menghukum mereka karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Kalau kita melihat di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ini, bagaimana ketika Yosafat beserta dengan negaranya Yehuda dikepung oleh Bani Moab dan Bani Amon dan sepasukan orang Minim. Mereka perbandingan kekuatan tentunya kalah 1-3, laskar yang begitu banyak dan sebagainya. Tetapi ada hal yang luar biasa yang dilakukan oleh Yosafat ini. Yosafat pada waktu itu secara manusiawi takut, tetapi ia mengambil keputusan untuk apa? Untuk mencari Tuhan. Dia tahu siapa Tuhannya, dia tahu siapa yang mendukungnya, dia tahu siapa yang memberkati selama ini. Dan ketika proses itu datang, ketika ada pergumulan, ketika ada hal yang tidak mengenakan di dalam hidupnya dan bangsanya, dia mencari Tuhan. Keputusan yang luar biasa. Kadangkala di dalam kehidupan kita, ketika kita dalam proses, kita salah di dalam melakukan minta pertolongan. Pertolongan kepada orang tua kita, kepada anak kita, kepada sahabat kita, kepada orang-orang yang di sekitar kita yang penilaian kita bisa menolong. Tetapi kadangkala kita menjadi kecewa ketika mereka tidak mampu menolong kita, ketika mereka tidak bisa dengan sepenuhnya membantu di dalam proses kehidupan kita. Tetapi apa yang dilakukan Yosafat? Dia mengenal Allahnya dengan benar. Ada pertumbuhan yang begitu luar biasa. Yosafat ini ketika menerima kabar suatu laskar yang besar datang dan siap menyerang, ada satu keputusan, yaitu apa? Dia mencari Tuhan. Nah, kalau kita melihat bagaimana kepercayaannya
imannya itu bertumbuh. Karena apa? Dia tahu siapa yang dia sembah, siapa yang dia minta tolong, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Di sini kita lihat bagaimana ada pertumbuhan yang begitu luar biasa. Yang pertama, bagaimana Yosafat ini percaya pada kasihnya. Kasihnya yang begitu luar biasa. Ingat dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-18, bagaimana kasih Allah melenyapkan ketakutan. Ingat, di dalam kasih Allah tidak ada ketakutan. Begitu kesempurnaan kasih Allah itu melingkupi dalam kehidupan kita. Biarlah dalam kehidupan kita melihat bagaimana kasih Allah yang luar biasa itu ada di dalam kehidupan kita. Apapun prosesnya. Yang kedua, bagaimana kasih yang sempurna itu yang membuat kita percaya bagaimana cara Tuhan untuk menyelesaikan setiap proses dalam kehidupan kita. Ada cara yang unik, ada 1001 macam cara yang Tuhan nyatakan. Kadangkala secara manusia, secara akal kita tidak bisa menyelaminya. Tetapi ketika ada pertumbuhan pengenalan kita kepada Tuhan, kita percaya bagaimana pencobaan itu yang kita lewati, proses yang kita alami, akan ada jalan keluar. Karena apa? Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Dan yang ketiga, kita percaya akan waktunya Tuhan. Kita percaya bagaimana Tuhan itu membuat sesuai rancangannya yang begitu luar biasa. Ingat, rancangan Tuhan adalah rancangan yang begitu luar biasa. Ada waktunya Tuhan yang terbaik buat saudara dan saya. Dan yang keempat adalah ketika kita ada pertumbuhan di dalam pengenalan kita kepada Tuhan, kita itu percaya kepada apa? Perkataannya. Karena apa? Perkataannya iya dan amin. Perkataan yang hidup, perkataan yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Menjadi kesimpulan pada saat pagi hari ini, ketika kita ada pertumbuhan pengenalan kita kepada Tuhan, kita semakin percaya akan kasih-Nya, kita akan semakin percaya akan cara Tuhan, kita akan semakin percaya pada waktunya, kita akan semakin percaya kepada perkataannya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Ucapan syukur kami naikkan ke hadirat Engkau ya Tuhan. Terima kasih atas pagi hari ini. Kalau kami bangun dengan tubuh yang diberkati, ini adalah anugerah yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Ajari kami ya Tuhan senantiasa bertumbuh Tuhan di dalam pengenalan kami kepada Engkau. Kami melihat ya Tuhan bagaimana ketika kami bertumbuh pengenalan kepada Engkau, kami tidak akan takut, kami percaya akan kasih-Mu, kami akan percaya kepada cara-Mu dalam menolong kami percaya Tuhan di dalam firman-Mu Tuhan, sehingga hari-hari kami adalah hari-hari berserta dengan Engkau. Memberkati umat-umat-Mu ya Tuhan dimanapun berada Tuhan. Berkati kehidupan mereka, sertai kehidupan mereka, bawa ke mereka ya Tuhan kepada kemenangan yang luar biasa. Yang daripada Engkau kami sambut hari ini dengan kemenangan yang daripada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.